Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPII Batu Subaksel. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di bawah satu tema, Kristus yang dikasihi. Sahabat Sabda Ilahi yang dikasihi Kristus, ayat ini adalah panggilan ilahi yang mengguncang, bukan bisikan lembut yang memanjakan hati yang malas, tetapi suara Sang Raja yang membangunkan umatnya dari tidur rohani. Ketika Nabi Yesaya menyampaikan ini, Yerusalem baru saja mengalami masa kegelapan karena dosa dan pembuangan. Mereka terpuruk, tertindas, kehilangan arah, dan kehilangan identitas sebagai umat pilihan. Tetapi, di tengah reruntuhan moral dan puing-puing rohani, Allah tidak membiarkan umatnya terbenam dalam kelam. Dia berfirman, bangkitlah, sebuah perintah bukan saran. Panggilan untuk segera berdiri dari kejatuhan, bukan untuk menunda sampai keadaan nyaman. Menjadi teranglah, ini bukan sekedar bersikap baik atau sopan, melainkan memancarkan kemuliaan Allah yang telah terbit. Sebab terang itu bukan berasal dari kita. Kita hanyalah cermin yang memantulkan cahaya sang matahari kebenaran. Sahabat Sabda Ilahi, jangan salah, dosa adalah awan gelap yang menutup wajah kita dari cahaya Tuhan. Ketika kita memelihara kebiasaan yang kotor, ketika mulut kita penuh dengan keluhan dan fitnah, ketika hati kita memeluk iri hati dan kesombongan, kita sedang menempatkan diri di balik tembok yang menahan sinar kemuliaan itu. Tetapi, Yesaya berkata, sebab terangmu datang, artinya sumber terang itu sudah hadir. Kristus sang terang dunia sudah datang untuk menebus pekatnya dosa. Maka, tidak ada alasan untuk tetap tidur dalam kegelapan. Sahabat Sabda Ilahi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan ini mendesak kita untuk memutuskan rantai kelambanan rohani. Bangkit berarti meninggalkan kursi nyaman dari kompromi, menjadi terang berarti hidup dalam kekudusan yang membuat dunia melihat dan mengenal siapa Tuhan kita. Dunia ini sudah cukup gelap dengan kebohongan, kemunafikan, dan kemerosotan moral. Jangan sampai kita, gerejanya, menambah pekat itu dengan hidup yang tidak berbeda dari dunia. Kristus memanggil kita untuk menjadi pelita di tengah kota yang penuh kegelapan, bukan lampu yang redup di bawah gantang. Maka hari ini, biarlah kita memeriksa diri, di mana kita sedang duduk diam, padahal Tuhan berkata, bangkitlah. Di bagian mana hidup kita masih menyembunyikan cahaya Injil karena takut, malas, atau terlalu cinta pada dosa? Panggilan Yesaya bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati sekarang juga. Bangkitlah dari tidur rohanimu, tinggalkan gelapnya masa lalumu, dan berdirilah di bawah sinar kemuliaan Tuhan yang telah terbit. Sebab
Dunia tidak akan melihat Kristus jika gerejanya tetap rebah di tanah. Mari, sahabat sabda ilahi, jadilah terang yang memancar dari Kristus di rumahmu, di tempat kerjamu, di media sosialmu, bahkan di tengah orang-orang yang tidak menyukaimu. Jangan menunggu kondisi ideal untuk bersinar, sebab terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dipakainya. Dia hanya menunggu kita bangkit dan taat. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk panggilan-Mu yang mengangkat kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Ampuni kami ketika kami lebih memilih tidur rohani daripada bersinar bagi-Mu. Hari ini bangkitkan jiwa kami, penuhi hati kami dengan kemuliaan-Mu, dan jadikan hidup kami cermin yang memantulkan terang Kristus kepada dunia. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan.